Assalamualaikum Pogun, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga Pak Acep. Gimana kabarnya Pogun? Alhamdulillah baik, pada malam ini, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa, menjalankan tugas ya. Alhamdulillah Pak Acep. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi gini Pogun, beberapa waktu ke belakang saya ketemu sama operator di mana Pak Ugun mengajar. Katanya Pak Ugun nanyain saya, emang ada apa ya Pak? Oh ini ya Pak Acep, ada sedikit permasalahan, tentang siswa itu yang suka, tidak bisa mengikuti, pelatihan ANBK gitu Pak Acep. Jadi Oh, dia itu ya sukanya, ya. maksudnya jadi sering terlambat atau, suka tidak masuk sekolah gitu Pak Cep permasalahannya. Jadi seperti itu ya Pak. Itu memang sangat mengganggu pasti ya bagi kita, itu pasti sangat mengganggu untuk kita apalagi sebagai gurunya atau sebagai operator atau proktornya gitu. Terus apa tantangannya Pak untuk menghadapi anak seperti itu yang sudah Bapak coba gimana sih? Ada sedikit, sudah kami lakukan ini dengan para guru, yaitu mengingatkan, yaitu kita itu sudah masuk untuk simulasi gitu kan, untuk pelatihan, ANBK. Nah, sementara sudah di peringatan atau diberi, itu kan, diberitahukan bahwa misalkan, pada hari Senin akan melakukan, eee, pelatihan untuk ANBK, tapi malah dia dengan bermacam alasan gitu Pak Cep. Oh, jadi permasalahan seperti itu. Jadi Bapak sudah mencoba beberapa hal untuk anak itu mengikuti latihan untuk NBK itu sudah bagus, Pak. Menurut saya sudah bagus. Itu ya emang caranya seperti itu supaya anak itu bisa mengikuti ANBK itu untuk simulasi mungkin ya, Pak ya. Untuk simulasi Iya, untuk ANBK misalkan untuk untuk kelas simulasi, 5 nah. ya 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 itu betul 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 betul, Pak. Terus emang perilaku anak yang bermasalah itu, Pak, bagaimana teknik khusus tuh, Pak, untuk supaya anak tersebut bisa ikut untuk simulasi atau latihan untuk mengikuti ANBK-nya, Pak? Ini kan, target, kami itu di sekolah kami, pada saat simulasi ANBK itu tidak ada satu anak pun yang tidak ikut karena ditakutkan kan untuk nanti waktu pelaksanaan itu, yang sebenarnya, eee, dia itu tidak seolah-olah tidak ragu atau tidak asing dengan, dunia laptop, dengan dunia, ANBK. Nah itu targetnya kan kita kalau nilainya jelek jelek, kembali lagi kepada sekolah kita, gitu kan Pak Cep permasalahannya. Jadi targetnya ingin kan anak tersebut yaitu untuk melakukan, pelatihan untuk ANBK gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi mungkin tadi Pak Gunawan sudah apa membicarakan, sudah memberitahu bahwa Pak Ugun sudah mencari solusi untuk anak tersebut ikut gitu untuk latihan ANBK atau untuk latihan simulasi ANBK. Berarti itu emang sudah bagus, Pak. Tapi tindak selanjutnya gitu, Pak. Penguatan yang positifnya untuk anak tersebut gitu. Apakah Bapak juga menggunakan pendekatan-pendekatan konstituensi terhadap anak tersebut dengan siapa gitu Pak? Gimana ya Pak? Iya, kami juga pihak kami ya, pihak sekolah mengingatkan mulai dari orang tuanya gitu kan, melalui lewat WA dihubungi, yaitu, bahwa jangan sampai untuk, simulasi ANBK itu sering bolos gitu, sering tidak hadir. Dia itu kan, dengan alasan bahwa yang pertama alasannya emang
cukup tidak masuk akal karena belum, dicukur misalkan, takut, maksudnya malu sama teman-teman yaitu belum dicukur. Yang selanjutnya, disuruh dicukur juga dengan alasan tidak punya uang, gitu. Pak Cep, permasalahannya, yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah, kepada orang tua, kepada anak tersebut, seolah-olah sudah dilakukan gitu untuk, eee, melakukan atau mengikuti simulasi tersebut. Jadi alhamdulillah Pak Ugun sudah mencoba bagaimana anak tersebut bisa ikut. Salah satunya tadi Pak Ugun sudah mengatakan pada saat sudah menghubungi orang tuanya untuk agar supaya anak tersebut bisa mengikuti kegiatan untuk ANBK-nya. Terus yang tindak selanjutnya untuk ANBK-nya yang paling utama gitu, yang paling utama untuk Pak Ugun supaya anak tersebut bisa ikut itu bagaimana, Pak? Ya supaya ikut itu kan, biar, mereka itu biasa gitu kan memegang laptop gitu kan, biasa untuk, mengisi biodata. Karena kan yang lain, sudah mengisi cara mengisi biodata, terus cara memasukkan password gitu kan, terus cara mengoperasikan, laptopnya juga gitu kan, cara, mengerjakan soal dengan maksimal. Sementara, dia itu kan sangat sulit sekali gitu kan, belum, 1 kali pun, mengikuti seperti teman-teman yang lainnya gitu, Pak Acep. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya anak tersebut supaya mengetahui gitu ya, Pak, mengetahui bagaimana cara mengoperasikan laptop atau Chromebook untuk ANBK-nya. Itu sangat bagus, Pak, untuk kemajuan sekolah kita juga, untuk kemajuan anak didik kita, untuk pengembangan potensinya. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin tahu supaya anak tersebut bisa ikut di jadwal nanti pas ANBK-nya karena kalau saya tahu itu ada yang nanti ada ya sebelum ANBK hari pelaksanaannya ujiannya itu ada yang namanya geladi gitu ya Pak, kalau nggak salah ada geladi. Nah, bagaimana untuk anak tersebut bisa ikut gladi kan kemarin tidak ikut untuk latihan atau simulasi. Nah, nanti ada lagi kesempatan satu kali lagi, Pak, untuk ada gladi gitu, Pak. Nah, teknik atau cara bagaimana supaya anak tersebut gitu ya bisa ikut ikut gladi untuk persiapan nanti untuk ujian ANBK-nya, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, mungkin nanti ya, untuk lebih mendekatnya kepada pelaksanaan gitu kan, mungkin, sebelum pelaksanaan hari H-nya itu dimulai, mungkin ada gladinya juga gitu kan, seolah-olah, terakhirlah untuk, pelatihan gitu kan. Kami ini sudah, merancang, mempersiapkan, teknik yang jitu mungkin ya, karena dia itu sangat, itu kan, tidak masuk waktu simulasi. Tapi, kalau untuk pelajaran biasa itu kan biasa masuk gitu kan. Nah, jadi untuk KMK jadi seolah-olah dia itu, apa ya, mungkin juga malas atau gimana gitu kan, ketakutan. Tapi, kalau dilihat dari perkembangan anak tersebut itu tidak termasuk anak yang seolah-olah anak yang bolos gitu, maksudnya anak yang bodoh, enggak gitu kan. Cuman, anak tersebut mungkin waktu, situasi untuk simulasi ANBK-nya juga hanya malas gitu kan. Kami, akan, mendatangi langsung mungkin gitu ya Pak Acep, apakah kalau mereka itu misalkan tidak ke sekolah lagi gitu kan waktu, gladi tidak masuk, untuk gladi ya, kami ini, dengan teman-teman sejawat yaitu seolah-olah, membawanya laptop gitu kan, membawanya, sarana kepada anak tersebut, dan untuk mensosialisasikan bagaimana, pentingnya ANBK tersebut gitu kan, karena tolak ukur untuk kemajuan anak tersebut gitu ya Pak Sep.
Baik, kedengarannya sangat bagus sekali itu Pak Gun ya. Jadi kesimpulan tadi pendekatan Pak Gunawan tadi adalah eh, apa komunikasi guru dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat akan mendatangi eh, tersebut itu lebih bagus itu penguatan positifnya sebut bagus untuk mendatangi apalagi untuk membawa laptop misalkan ke rumahnya untuk sebelum melakukan gladi nanti Pak Ugun tadi mengatakan akan membawa laptop untuk anak bisa mengoperasikan laptop bisa konsultasi dengan orang tuanya itu sangat bagus sekali untuk melibatkan orang tua gitu Pak Gun ya. Memang seperti itu gitu kan, teknik yang, kami akan lakukan gitu kan, untuk, menjemputlah seolah-olah, jemput bola istilah kata, Sundanya dengan Bagus. bermacam Hmm, cara gitu kan, yang bagus. penting anak tersebut bisa melakukan untuk, simulasi ANBK. Bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Pak Ugun rencanakan bisa terlaksana dan bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan untuk eh, untuk meningkatkan anak tersebut supaya ikut KNP itu cukup bagus sekali Pak. Mungkin itu Pak Ugun yang saya ingin tahu karena saya merasa penasaran juga kemarin karena ada apa dari teman Pak Ugun menanyakan jadi saya merasa penasaran gitu ada apa Pak Ugun takutnya ada masalah apa gitu. Terima kasih atas waktunya Pak Ugun, Pak Gunawan. Iya, eee, Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi oleh kita ada manfaatnya dan memberikan apa motivasi atau keberhasilan untuk kita semua Pak Gun. Mungkin hanya itu Pak Gun. Mohon maaf atas iya, waktunya. alhamdulillah Ya, setelah berdiskusi ya dengan Pak Acep, itu sudah terang benderang gitu kan. Alhamdulillah mudah-mudahan itu cara yang jitu ya Pak Acep. Terima kasih juga kepada Pak Acep yang telah, memberikan seolah-olah, gambaran solusi dan lainnya. Itulah Pak Acep, ya ya, terima siap. kasih juga. Oke. Ya, mungkin hanya itu Pak Gun ya. Dikarenakan saya ada kepentingan lagi, mohon maaf Pak Gun sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Acep kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Gun. Emang ada apa ya Pak? Ya, dengar-dengar gitu kan, kemarin ada itu kan, Pak Acep untuk, curhat gitu kan sedikit tentang ada anak yang suka itu malas atau anak yang gimana ya Pak Acep? Oh iya Pak, saya itu ingin bertemu sama Bapak bahwa saya itu ada masalah. Jadi saya mempunyai anak kelas 3 itu apa bukan nakal ya di ini kan emang anak tersebut nakal gitu Pak. Salah satu contohnya kenakalannya pas waktu belajar dia itu selalu mengganggu temennya, terus membuat kegaduhan gitu. Jadi dia tidak fokus belajarnya jadi sangat mengganggu itu sangat melanggar aturan kelas yang kami sepakati gitu Pak. Oh, iya. Jadi, yang Pak Acep inginkan, gimana gitu anak tersebut, Pak? Keinginan yang saya harapkan gitu Pak. Jadi anak tersebut bagaimana caranya gitu supaya anak tersebut bisa mentaati atau ya mentaati aturan kelas yang kami sepakati gitu Pak ya supaya anak tersebut bisa fokus untuk belajarnya dan tidak mengganggu rekan-rekan yang sedang belajarnya gitu Pak. Jadi intinya supaya keadaan kelas kami itu aman gitu, tertib gitu Pak. Jadi fokus terhadap pelajaran gitu Pak. Jadi supaya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu Pak. Itu yang saya mau I gitu Pak. iya, ini Pak Acep, mau tanya dulu, apakah anak tersebut punya kelainan gitu kan atau latar belakang, gimana gitu kan, mungkin, ada istilah broken home atau mungkin, punya kelainan yang lain, punya masalah atau gimana tuh Pak Acep itu anak tersebut? eh yang sudah saya identifikasi
anak tersebut, alhamdulillah tersebut tidak ada masalah keluarganya di keluarganya, tidak ada masalah dengan teman-temannya, tapi emang anak tersebut nakalnya itu, saya sudah sudah berkomunikasi dengan rekan guru, dengan teman-temannya, bahkan saya sudah memanggil anak tersebut gitu Pak, untuk untuk berbicara supaya anak tersebut tidak melakukan hal semacam itu lagi gitu Pak. Ya. Apakah misalkan ada sudah ada kerugian gitu kan untuk teman lain atau, ke pihak sekolah gitu kan, gimana anak, tingkahnya itu gitu kan. Ada misalkan sudah, ada yang anak lain misalkan, seolah-olah dipukul atau merusaklah sarana sekolah atau sudah, sampai begitu belum tah Pak Cep? Alhamdulillah, sampai ke sana belum, Pak. Jadi dia itu nakalnya pas waktu belajar aja. Jadi kerugiannya itu anak yang lagi belajar, jadi tidak mentaati apa peraturan kelas yang kita sepakati gitu, Pak. Itu Ya, ya, itu masalahnya. sudah berapa langkah, yang Pak Acep lakukan ya untuk, mengatasi gitu kan, anak tersebut untuk, supaya anak tersebut bisa maksimal atau kembali seperti anak-anak biasa. Sudah berapa sejauh mana gitu kan untuk, yang sudah dilakukan oleh Pak Acep? Oh iya Pak, alhamdulillah saya melakukannya. Saya sudah berbicara dengan mereka tentang konsekuensi yang perilaku negatif buat anak tersebut. Terus misalnya jika mereka terus mengganggu teman kelas, mereka harus menghadapi konsekuensi seperti waktu istirahat yang lebih pendek buat anak tersebut. Dan saya sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat. Saya sudah mencoba seperti itu Pak solusinya Pak. Ya, kalau itu, dia itu, tahu nggak gitu kan untuk atau sudah dibuatkah, pelaturan atau kesepakatan kelas, Pak, untuk anak tersebut gitu kan, pelaturan-pelaturan atau kesepakatan sekelasnya gimana, udah dilakukan belum, Pak? Alhamdulillah Pak, makanya saya mau berbicara sama Pak Gun itu, mau bantuannya gitu untuk memecahkan masalah ini. Alhamdulillah kesepakatan sekelas udah dibuat dan sudah disepakati oleh semua siswa dan termasuk saya juga gitu, di kelas tersebut. Alhamdulillah sudah dan sudah disepakati oleh seluruh warga kelas tersebut gitu Pak. Ya. Kalau dilihat dari segi keluarganya, gimana tuh anak tersebut atau punya mungkin mereka itu merasa, olah-olah kata sekarang itu geng gitu kan ya. Mungkin, ada istilahnya punya backing-lah, orang tuanya di kampung tersebut, tokoh terkemuka atau, orang tuanya itu seolah-olah punya nyali lah gitu kan, punya power gitunya sehingga, dia itu seolah-olah tidak takut dengan peraturan sekolah. Gimana itu Pak Cep? Udah selidiki atau sudah disurvei belum sampai segitu? Alhamdulillah Pak, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut melalui apa grup WA. Saya sudah menghubungi orang tuanya untuk membantu supaya anak tersebut bisa apa bisa baik gitulah tingkah lakunya, tidak mengganggu lagi teman-teman teman-temannya pas waktu belajar, dan bisa apa mentaati, mentaati peraturan kelas yang disepakati itu seperti itu Pak. Saya udah mencobanya itu Pak. Ya. Kalau untuk, kepala sekolah sendiri, gimana Pak, hasil, laporan Bapak misalkan, untuk anak tersebut? Apakah ada solusi nggak, untuk, anak tersebut untuk, secara pribadinya untuk kepala sekolah, Pak? Untuk kepala sekolah, alhamdulillah selain saya berkomunikasi dengan rekan guru, berkomunikasi dengan kepala sekolah juga, bahkan dia mengarahkan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, bahwa anak tersebut
punya apa sih disebutnya ya punya keanehan lah, punya kepala sekolah sudah menyuruh saya untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, selanjutnya rekan guru juga sama bahkan saya juga mengajak lah rekan rekan guru yang lain untuk bersama-sama mendampingi saya hadir kepada orang tuanya seperti itu Pak. Alhamdulillah orang apa dari kepala sekolah sudah mendukung saya gitu Pak dan sudah menyuruh saya untuk apa berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Mencoba lagi mungkin itu Pak. Ya, saya arahan dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain gitu Pak. Ya, tapi mungkin, kan, di kita-kita, di sekolah kita udah terbentuk, guru konseling atau guru BP ya, untuk menanganinya. Mungkin dia itu, ada sedikit itu, Pak, ada sedikit mungkin rasa takut atau malu gitu kan. Gimana tuh untuk, tanggapan atau sudah dilakukan untuk oleh guru BP, Pak? Setelah dipanggil oleh guru BP, alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah ada peningkatan gitu Pak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur baik, anak tersebut sudah mematuhi apa kesepakatan kelas yang sudah saya sepakati bersama. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan, eee, itu sebagai solusi terakhir ya, bisa, anak tersebut seperti layaknya anak-anak yang lain ya, setelah dipanggil atau diberi arahan oleh guru BP ya. Mungkin bagus itu Pak Cep ya, terima Ya. kasih. Alhamdulillah setelah berbicara dengan Bapak, saya mempunyai apa lebih plong, lebih lega untuk mengatasi anak yang nakal tadi gitu Pak. Alhamdulillah terima kasih Pak, terima kasih Ya, saran. sama-sama Pak Cep, semoga, kita itu diberi, kesehatan, diberi yaitu kelancaran dan diberi, hidayah untuk anak tersebut. Sama-sama Pak Cep, eee, selamat kita untuk, nanti mungkin di lain sisi kita bisa bertemu lagi. Ya ya Pak Cep. Ya, terima kasih atas waktunya, Pogun. Terima kasih atas waktunya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan, yang saya konsultasikan sama Pogun, ada ada manfaatnya bagi bagi Amin saya amin dan amin kita Pak Cep. semua ya untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kami, umumnya di semua sekolah yang ada di Indonesia gitu, Pogun ya. Terima Amin kasih amin. atas Ya, waktunya, amin. Pogun. Ya. Sama-sama Pak Cep, sama-sama. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.